Sindikat pembobol bank lintas provinsi resmi tahap 2. Kuasa hukum tuduh ada indikasi kong kali kong. Media Prolink News mengabarkan, proses penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2, kasus kejahatan perbankan yang melibatkan pasangan suami istri Henny Adam, HA, dan VB Marla Ginting, FMG, serta seorang relationship officer bank, Muhammad Yunus, telah selesai pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, di Makassar. Tahap 2 ini dilakukan menjelang berakhirnya masa penahanan tersangka pada Minggu, tanggal 7 Desember tahun 2025, dan diwarnai pengawalan ketat dari tim kuasa hukum korban dan aktivis sosial. Pengawalan ini dipicu oleh dugaan adanya kong kali kong, kolusi, antara jaksa dan penyidik yang berpotensi membebaskan tersangka bersyarat. Korban mayoritas lansia, modus lintas provinsi, kuasa hukum korban, yang diwakili oleh Alfian Sampelintin dan Maria Monica Veronica Hayer, mengungkapkan bahwa perjalanan untuk memastikan berkas dinyatakan lengkap, P21, sangat sulit, dan berlarut hingga dini hari. Mereka membeberkan bahwa HA dan FMG diduga menjadi otak sindikat kejahatan perbankan lintas provinsi, termasuk Makassar, Selayar, dan Manado. Korban utama dari kejahatan ini adalah kelompok rentan, khususnya para pensiunan dan lansia. Modus kejahatan yang digunakan meliputi pemalsuan surat keputusan, SK, take over kredit fiktif, pembobolan bank, dan manipulasi berkas kredit. Desakan hukum keras, dan ancaman pidana berat, kuasa hukum, melalui Andi Salim Agung, mendesak aparat penegak hukum, Polrestabes, Kejaksaan, dan Polda Sulsel untuk menangani kasus ini secara serius. Mereka memperingatkan agar tidak ada oknum, pelacur hukum, yang mencoreng institusi, mengingat ini adalah kejahatan terstruktur, terorganisir, dan masif. Ancaman hukuman yang menanti para tersangka sangat berat, termasuk pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dengan pidana maksimal 20 tahun penjara, di samping jeratan pasal berlapis lain, seperti penipuan dan pemalsuan surat berharga. Ormas dan LSM menyatakan, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, untuk memastikan keadilan bagi para korban lansia. Editor, Aspari AR Penulis, Arman Pewarta, Sinarpin, dan redaksi, Arifin Sulsel. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Koresponden Prolink News, Arifin Sulsel, melaporkan. Di berkas yang dibawa oleh Hendro dan minta untuk bentar. Audit tim Bank BWS dan mendapatkan puluhan nasabah sebagai anggota palsu yang didatangi rumahnya. Orang tersebut ternyata bukan anggota aktif. Sedangkan ini dia modusnya kepada TNI TNI Gadungan ya, belum pensiun. Ini penjahat kakap ini, hampir semua bank sudah dibobol. Saya kasih tahu nanti. Ya. Ini tanda-tanda mau dilindungi penjahat ini benar begini. Ada nama yang bisa anda atensi ini kan untuk dapur cepat ini. Yang lama ini mepet waktu mau Jumatan ini. Mau Jumatan habis itu. Alasan besok kan lagi ini. Dia lagi jasa. Liburan. Jadi janganlah teman-teman, ini kami paham bahwa kami datang ke sini bukan untuk ribut. Kami juga datang kemari bukan untuk menjawab pribadi teman-teman, tidak. Kami hanya minta difasilitasi, kami hanya minta kita lanjutin persoalan supaya jangan melebar nanti. Iya. Kan ini barang kan sudah berlangsung lama bang ini. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Belum lagi korban-korban ini. Ini Pak Reza nih Pak. Pak Reza. Pak Reza ini. Bisa hanya minta ini siapapun yang bisa. Mau Pak Reza kah, mau siapakah, intinya hari ini kami tidak lanjut laporannya itu udah tadi, supaya jangan lalut Pak, ya kan? Kasihan ini, kita ini cinta Polri juga, kami mau menyelamatkan lembaga hasil Polri ini supaya jangan ada lagi itu tadi indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan di situ. Kasihan ini masyarakat ini banyak korbannya Pak, banyak. Ini, jadi rekan-rekan kami ini bukan tanpa dasar datang, bukan mengamuk secara pribadinya, tidak. Tapi mereka ini mengatensi ke setiap aduan yang ada dari masyarakat, lembaga polisi. Itu dia.